Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputus Sri Utami, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Grogol. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama Devi, guru mata pelajaran geografi ya. Gimana kabarnya Bu? Kabarnya baik. Sekarang sehat Bu ya. Sehat. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin, saya ingin minta waktunya Bu Devi untuk melakukan observasi kelas. Jadi adapun tujuan saya melakukan observasi nanti untuk mengetahui bagaimana Ibu di kelas merancang suatu pembelajaran. Akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Bu Devi. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Oke, baik Bu. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai melalui pembelajaran discovery learning, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi sejarah perkembangan geografi, objek studi geografi, dan juga ilmu pendukung geografi secara kolaboratif, kreatif, komunikatif, berpikir kritis, disertai sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti pada saat di kelas itu adalah dengan model discovery learning, Ya. Ibu ingin anak-anak itu mengetahui tentang sejarah geografi. Ya. Itu intinya Bu. Ya. Kemudian yang kedua, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, bagaimana area perkembangan yang Ibu ingin capai pada saat pembelajaran di kelas? Oh ya, area perkembangan di sini berkaitan dengan pengetahuan mereka. Pengetahuannya, saya akan membagi materi berdasarkan gaya belajar mereka di dalam kelas. Karena di sini kita berdiferensiasi, jadi saya akan membagi materinya berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian yang kedua tentang keterampilan mereka di sini, karena saya menggunakan discovery learning, jadi mereka sendiri yang mencari tahu materinya, dan juga mereka akan berdiskusi secara berkelompok, dan di situ akan saya lihat keterampilan mereka di situ. Bagaimana mereka mampu dalam berdiskusi di dalam kelompok mereka. Jadi kalau bisa saya simpulkan, area pengembangan yang akan Ibu rancang pada saat di kelas nanti ada dua ya. Iya. Aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek pengetahuannya itu berdasarkan hasil diagnostik, Ya. yaitu gaya belajar mereka. Kemudian untuk aspek keterampilannya dilakukan melalui diskusi kelompok, melihat keaktifan mereka, bagaimana mereka menemukan sendiri, gitu ya. Iya. Gitu. Yang ketiga yang ingin saya tanyakan ke Bu Devi, bagaimana rancangan pembelajaran di kelas, baik strategi, metode maupun model yang akan Ibu gunakan? Oke, baik. Kalau untuk strategi sendiri, di sini strateginya berkelompok. Kemudian model yang digunakan discovery learning, di mana di sini mereka mencari tahu sendiri materinya, dan metodenya metode diskusi. Iya. Jadi model yang akan Ibu pakai nanti pada saat pembelajaran adalah discovery learning, kemudian dengan strategi diskusi kelompok, Ya. dengan metode diskusi ya. Ya. Lanjut Bu Devi, bagaimana dengan media pembelajaran yang digunakan di kelas nanti? Oke, media pembelajaran yang digunakan. Di sini saya akan menerangkan materi dengan menggunakan PowerPoint, media PowerPoint, karena saya akan menampilkan beberapa gambar. Kemudian juga ada media handphone yang digunakan oleh anak-anak saat berdiskusi kelompok untuk mereka dapat mengakses materi. Ya. Jadi media yang dimanfaatkan oleh Bu Devi nanti di kelas adalah PowerPoint, kemudian pemanfaatan HP juga ya, misalnya Ya. mengakses materi ya. Ya. Berikutnya Bu Devi, nah kira-kira rancangan yang Ibu sampaikan tadi itu kapan akan dilaksanakan? Kemudian hari apa, kelas berapa, di jam berapa? Oke, rencananya saya akan menerapkannya di minggu depan, hari Jumat, tepat hari Jumat di kelas 10.3, kebetulan di jam ketiga dan keempat. Berarti nanti ada jadwal di hari Jumat, Ya. kelas 10.3 gitu Ya. jam ketiga. Ya. Oke Bu Devi, pertanyaan terakhir ini, Ya. kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan
Oke, baik. Yang saya dapatkan, saya lebih matang untuk mempersiapkan diri lagi sebelum masuk ke dalam kelas, sebelum aksi di dalam kelas, sehingga lebih terencana di saat saya mengajar dan proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar di dalam kelas. Oke, jadi Ibu mendapatkan manfaat dari percakapan praobservasi ini. Jadi Ibu bisa mempersiapkan lebih matang lagi apa rancangan yang sudah Ibu persiapkan untuk diaplikasikan di kelas yang minggu depan ini. Iya, Terima kasih atas waktunya Bu Devi. Sama-sama, Bu. Jadi demikian percakapan praobservasi yang saya lakukan bersama Bu Devi selaku guru mapel geografi. Sampai jumpa di hari Jumat depan Bu Devi di kelas 10.3 di jam ketiga. Siap. Terima kasih Bu Devi. Sama-sama, Bu. Berdiri. Ucapkan salam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar dari hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu mau satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Wahyu, bisa memimpin dalam doa? Oke, silakan di depan. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Om Buddhatur Rahmanu Brahma dari dalam doa selesai. Terima kasih Pak Yusuf. Sudah siap untuk terima materi hari ini? Oke, silakan dulu. Untuk kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada Bu. Hadir semua? Hadir semua. Sebelum kita masuk dalam materi, Ibu ingin mengetahui perasaan kalian hari ini. Semuanya kalian depan. Di sini ada beberapa emoji tentang perasaan. Jadi, Ibu akan membagikan sticky notes. Masing-masing orang dapat satu. Kemudian kalian gambarkan emoji yang di depan. Atau kalian bisa tuliskan seperti emoji di depan. Jika merasa senang, malas, ngantuk, capek, bosan, sedih, galau, itu terserah kalian. Ya, masing-masing orang memiliki satu sticky notes. Kemudian ditempelkan di depan. Oke, ditempelkan di bagian sini. Sudah paham? Coba kelas bisa bantu Ibu.
kita semua harus happy, harus senang-senang. Kita berseru-seru di sini, oke? Oke. Karena kita akan mendapatkan ilmu baru, materi baru. Ya. Jadi, jika kalian datang ke sini tidak bawa apa-apa, setidaknya misalkan pulang kembali ke rumah atau keluar dari gerbang sekolah, kalian membawa bekal ke pulang. Bekal itu maksudnya apa? Ada di sini. Ada di sini otak kalian di situ. Oleh-oleh. Oke? Siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita masuk materi, di sini ini mau buat kesepakatan kelas dengan kalian. Kalian sudah di depan kesepakatan kelas. Yang pertama, kehadiran. Kalian harus datang tepat waktu dan tepat waktu untuk setiap sesi kelas. Berarti maksudnya di sini sesi kelas adalah setiap pertemuan. Ya. Karena kita satu minggu satu kali pertemuan, jadi setiap minggunya kalian harus datang untuk masuk di kelas. Dan harus tepat waktu. Jam geografi dari jam 2, jam berapa? 8:10. Berarti kalian tidak boleh telat. Ketika itu datang, semua sudah harus ada di dalam ruang kelas. Sepakat kelas ketiga? Oke, yang kedua, partisipasi. Semua siswa diharapkan untuk aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi kalian harus aktif karena ibu lebih menilai dari proses pembelajaran di dalam kelas, keaktifan kalian, soft skill kalian, selain asesmen sumatif. Jadi bisa berdiskusi atau bisa menerangkan materi, kalian bisa bertanya. Dan ketika yang bertanya kalian bisa menjawab. Kalian juga bisa berpartisipasi dalam presentasi. Jadi ketika teman kalian berpresentasi di depan, kalian bisa memberikan pertanyaan atau kritik yang
Dan kelompok lain tolong menyimak. Jangan ada yang buka semua handphone-handphonenya dan perhatikan tempatnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan atau usulan atau kritik, silakan kalian ajukan di saat mereka selesai mempresentasikan hasilnya. Oke? Fokus semua di depan. Silakan kelompok 4. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang pendekatan dan objek geografi. Sebelum saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, biarkan kami mengenalkan diri kami. Sebelum saya mengenalkan teman-teman yang berdiskusi, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kalebudi Andika Pratama. Saya Pusubali. Saya Maderika Dwi. Saya akan langsung saja mempresentasikan pendekatan dan objek geografi. Dia akan membacakan teman saya. Yang pertama, pendekatan geografi. Ruang lingkup geografi dapat dikatakan sangat luas. Pendekatan yang digunakan tidak lagi hanya dari aspek ruangan, melainkan juga aspek sistem lainnya. Pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan merupakan metode pendekatan yang pas dalam geografi. Pada prinsipnya bukan pendekatan
penelitiannya. Keempat, geografi akhir abad 19 dan 20, munculnya geografi budaya. Dan kelima, geografi mutakhir sudah menggunakan statistik dan metode kuantitatif dalam penelitiannya. Oke, terima